Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yolanda, NIM 12050120358, mata kuliah Kalkulus, dengan dosen pengampu Ibu Siti Ramadhani, SPD MKom. Di video kali ini saya akan membahas tentang turunan khususnya pada aturan rantai. Yang dimaksud dengan aturan rantai adalah suatu aturan yang digunakan untuk menyelesaikan suatu turunan fungsi komposisi. Di dalam aturan rantai tersebut, kita harus mengingat turunan pertama dari fungsi trigonometri. Yang pertama yaitu turunan pertama dari sinus X, yaitu kosinus X. Turunan pertama dari kosinus X adalah min sinus X. Sedangkan turunan pertama dari tangen X adalah sekan kuadrat X. Selanjutnya, turunan pertama dari kotangen X adalah min kosekan kuadrat X. Sedangkan turunan pertama dari sekan X adalah sekan X dikali tangen X. Selain itu, turunan pertama dari kosekan X adalah minus kosekan X dikali kotangen X. Di dalam aturan rantai ini, jika Y sama dengan FU, sedangkan U tersebut adalah GX, maka Y tersebut sama dengan FGX. Jika DY per DU dan DU per DX ada, maka DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. DY per DX ini maksudnya adalah turunan Y terhadap X. Sedangkan DY per DU ini maksudnya adalah turunan Y terhadap U. Serta maksud dari DU per DX ini adalah turunan DU terhadap DX. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan DY per DX dari Y sama dengan sinus X kuadrat tambah 1. Kita misalkan ini sama dengan U. U-nya yaitu X kuadrat plus 1, sehingga Y sama dengan sin U. DY per DU berarti turunan Y terhadap U. Berarti kita kan sudah misalkan tadi X kuadrat plus U. Berarti DY per DU sama dengan kosinus U, karena turunan dari sin tadi sebelumnya sudah saya ingatkan bahwasannya turunan dari sin adalah kosinus, sehingga DY per DU-nya menjadi kosinus U. DU per DX berarti turunan U terhadap X. Yang kita turunkan adalah U ini. Berarti kita turunkan 2 ini dibawa ke samping menjadi 2X pangkatnya dikurang 1. 2 dikurang 1 hasilnya 1. Berarti jadinya 2X, sedangkan 1 ini jika kita turunkan menjadi 0. Jadi DU per DX sama dengan 2X. Maka DY per DX sama dengan DY per DU dikali DU per DX. Ini rumus yang telah kita bahas sebelumnya. Kita masukkan yang telah kita cari tadi. Sehingga DY per DU-nya sama dengan cos U, DU per DX-nya 2X, maka jadi cos dikali U-nya tadi X kuadrat plus 1. Kita substitusikan dikali 2X. Untuk lebih sederhana atau menurut format aturan rantai, kita bawa 2X-nya ke kiri. Menjadi DY per DX sama dengan 2X cos dikali X kuadrat plus 1. Maksud dari DY per DX ini adalah turunan pertama dari Y. Selanjutnya, jika Y sama dengan FU, di mana U itu sama dengan GV, serta V sama dengan HX, di mana DY per DX itu menjadi DY per DU dikali DU per DV dikali DV per DX. Di sini kita menggunakan 3 fungsi. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Tentukan DY per DX dari Y sama dengan sinus pangkat 4 dikali X pangkat 3 plus 5. Kita misalkan ini sama dengan V. V-nya yaitu X pangkat 3 plus 5. Di mana U, kita misalkan U itu sama dengan sin V. Berarti tinggal pangkat 4-nya lagi. Di mana Y itu sama dengan U pangkat 4. Karena U tadi adalah sin V. Sehingga dV per dx-nya sama dengan 3x kuadrat. Karena di sini tadi 3 dikali x pangkatnya dikurang 1 berarti jadinya pangkat 2, berarti 3x kuadrat.
Dengan DU per DV-nya sama dengan cos V, karena turunan dari sin tadi adalah cos. Dimana V-nya tadi X pangkat 3 plus 5, kita substitusikan nilai V-nya. Sehingga DY per DU sama dengan 4U pangkat 3, dimana U-nya tadi adalah sin V. Berarti 4 sin pangkat 3 dikali X kuadrat plus 5. Sehingga kita masukkan ke dalam rumus tadi, dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dv dikali dv per dx. Dy per du-nya tadi 4u pangkat 3 atau 4 sin pangkat 3 dikali x pangkat 3 plus 5. Kita masukkan di sini. Dikali du per dv, du per dv sama dengan cos x pangkat 3 plus 5. Di sini. Sedangkan dv per dx sama dengan 3x kuadrat. Karena 3x kuadrat ini bisa kita kalikan dengan 4, langsung saja kita buat di sini 12x kuadrat untuk lebih sederhana penyelesaiannya. Sehingga menjadi 12x kuadrat dikali sinus pangkat 3 dikali x pangkat 3 plus 5 dikali cos dikali x kuadrat plus 5. Aturan rantai tersebut tidak hanya digunakan di turunan trigonometri, akan tetapi juga digunakan di turunan fungsi aljabar. Untuk lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Contohnya adalah fx sama dengan 3x dikurang 2 pangkat 7. Kita misalkan ini 3x kurang 2 ini sama dengan u, dan fx ini sama dengan y. Berarti y menjadi fx. Sehingga y sama dengan u pangkat 7, karena u tadi 3x kurang 2. Langsung saja kita masukkan kepada rumus yang pertama tadi, di mana dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Di mana dy, y-nya tadi u pangkat 7. Kita substitusikan nilai y ini ke dalam rumus ini, u pangkat 7 per du. du berarti U-nya tadi 3x kurang 2. Kita substitusikan ke sini menjadi D dikali 3x kurang 2 per dx. Artinya du pangkat 7 per du ini artinya kita turunkan u pangkat 7 ini terhadap u. Berarti jadinya 7u pangkat 6. Karena 7 dibawa ke samping dan pangkatnya dikurangi dengan 1. Dikali dengan 3. Karena pangkatnya ini sama dengan 1, 1 dikali 3, 3x, 1 dikurang 1 hasilnya 0, berarti tidak ada pangkatnya, dikali 3, sedangkan turunan dari 2 ini adalah 0. 7u pangkat 6 dikali 3, 7 kali 3 sama dengan 21u pangkat 6. Setelah itu, nilai u tadi kan ini, 3x dikurang 2, berarti kita substitusikan nilai u tadi menjadi 21 dikali 3x kurang 2 pangkat 6. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.